Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore kepada para pemirsa dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast Laboratorium Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Bersama saya Adelia Zanubarifa dari Program Studi D4 Akuntansi Angkatan 2021. Dan saya Putri Sasha Wilujeng dari Program Studi S1 Akuntansi Angkatan 2021. Jadi teman-teman, episode kali ini merupakan episode ke-6 dari podcast Laboratorium Akuntansi, di mana sebelumnya kita membahas tentang AI muda dan episode kali ini nggak kalah seru juga topik pembahasannya. Wah, episode kali ini temanya apa tuh, Kak? Nah, di episode kali ini kita akan bertemakan What's New in Uni Sertifikasi Teknisi Akuntansi. Wah, tentunya kita juga punya narasumber yang nggak kalah keren nih, Kak, yaitu mari kita sambut Bapak Slamet Fauzan, SPD MPD, selaku asesor dari Sertifikasi Teknisi Akuntansi FEB UM. Assalamualaikum Bapak, selamat sore, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, terima kasih. Alhamdulillah kabarnya baik. Mbak Adil sama Mbak Sasa baik juga? Alhamdulillah baik, Pak. Untuk kesibukannya akhir-akhir ini apa aja, Pak? Waduh, ini ngomongin kesibukan tarik nafas panjang dulu nih. Ya, alhamdulillah gak sibuk-sibuk amat ngurusin laboratorium di Departemen Akuntansi dan masih sebagai asesor di Sertifikasi Teknisi Akuntansi LSPTA dan pastinya mengajar di Departemen Akuntansi. Wah, level sibuknya sudah di atas. Dan Mbak masih biasa-biasa ini dibandingkan dosen-dosen lain, pastinya masih kalah sibuk. Kemudian kalau ini kan bulan puasa, bagaimana nih Pak, lancar atau bagaimana? Ada, kelihatannya lancar nggak nih? Ya alhamdulillah ya, karena ini kewajiban, jadi sambil berpuasa aktivitas di kampus juga kita dijalankan ya. Puasa juga nggak? Kebetulan enggak. Lagi. Nah, mungkin kita langsung saja ke topik pembahasan kali ini, yaitu terkait sertifikasi teknisi akuntansi. Mungkin dari teman-teman ada yang masih asing nggak sih terkait sertifikasi akuntansi itu seperti apa? Mungkin dari saya juga masih asing nih Pak, terkait sertifikasi teknisi akuntansi itu gimana. Mungkin dari Pak Fauzan bisa menjelaskan terkait sertifikasi teknisi akuntansi itu seperti apa, begitu Pak? Oke, wah ini pertanyaannya bagus banget ya. Jadi sertifikasi teknisi akuntansi itu sendiri itu adalah sertifikasi yang dikeluarkan oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, di mana di dalamnya itu ada lembaga sertifikasi TA yang berkantor pusat di Jakarta. Sertifikasi ini ada beberapa klaster, mulai dari teknisi akuntansi junior, pratama, muda, madya sampai ahli. Materi yang diujikan yaitu pasti di bidang akuntansi ya. Ada menyusun laporan keuangan, komputer akuntansi, kas bank, kas kecil, harga pokok produk, perpajakan, sampai dengan audit informasi keuangan. Jadi sangat lengkap di sertifikasi teknisi akuntansi, tidak hanya akuntansi manual, tapi sampai dengan komputer akuntansi dan sampai ke analisis laporan keuangan juga. Sangat menentukan juga ya Pak terkait ujiannya. Baik, kemudian untuk yang mengikuti sertifikasi ini siapa saja yang boleh ikut? Oke, terima kasih. Jadi alhamdulillah Departemen Akuntansi FEB UM saat ini tuh jadi tempat uji kompetensi TUK, yang mana LSPTA ini LSPP 3. Perlu kita ketahui ya, bahwa LSP itu ada 3, LSPP 1, P2 sama P3. Nah, LSPP 1 itu ada di instansi, misalkan ada di lembaga X gitu, itu hanya boleh ujian itu untuk siswanya. Nah, untuk LSP P2 sama P3, kita adalah P3, itu yang boleh ujian mahasiswa UM
dosen UM, tenaga teknik UM maupun di luar dari UM. Karena untuk LSPP 3 itu terbuka untuk umum. Nah, kalau tadi perbedaannya antara yang P1 itu, kalau yang P1 itu hanya bisa hanya untuk di internal itu sendiri gitu. Jadi kalau sertifikatnya itu sudah berakhir, syarat memperpanjangnya juga harus menjadi siswa atau mahasiswa di kampus atau sekolah tersebut. Nah, realnya kalau yang P1 itu mungkin sudah wisuda atau sudah purna sehingga tidak bisa. Kalau kita ini ada di P3, jadi bisa untuk ujian dan juga bisa untuk memperpanjang itu. Berarti misal dari mahasiswa Poltek, UB gitu bisa ya Pak? Oh bisa banget, ya. Bahkan tidak hanya mahasiswa, bahkan dosen, praktisi atau apa, atau karyawan itu di luar UM itu bisa, gitu. Jadi dan sertifikat ini diakui secara ASEAN. Jadi skalanya skala internasional tapi regional di ASEAN, gitu. Ya. Nah, apa sih Pak yang membedakan sertifikasi ini dari sertifikasi dengan sertifikasi yang lainnya terkait teknisi akuntansi ini Pak? Oke. Jadi di bawah naungan Kemenkyu itu ada teknisi akuntansi, ada sertifikasi untuk akuntan publik ya, untuk profesi begitu. Nah, jadi di dalam Kemenkyu itu ada beberapa bagian. Untuk ini adalah untuk teknisi yang paling yang paling awal ya, yang menjadi pembedanya sebenarnya materi-materinya itu adalah materi yang ada di perkuliahan atau teman-temannya di SMK, yaitu akuntansi yang mulai dari praktikum akuntansi, komputer, pajak ya, sampai dengan analisis laporan keuangan itu ada di perkuliahan atau di kegiatan di SMK. Nah, ini menjadi pembedanya itu adalah yang pertama itu biaya ya, biayanya terjangkau. Yang kedua, step-step yang dilakukan ini mendukung untuk diakui untuk Anda kalau nanti ambil sertifikasi yang akuntansi sektor publik atau apa itu ada pengakuannya, karena ini di bawah dari Kemenkyu, jadi ada pengakuan angka kreditnya gitu. Mungkin itu sedikit informasi jadi pembeda ya. Nah, untuk lebih detailnya teman-teman bisa masuk ke web LSPTA. Nah, di situ ada detail skemanya ya, pengakuannya seperti apa bisa itu. Jadi wajib membuka web LSPTA biar lebih detail di dalamnya. Mungkin teman-teman tadi bisa lihat ke web LSPTA Untuk lebih lengkapnya lagi. Kemudian pastinya ada tujuan dan juga manfaat untuk mengikuti sertifikasi teknisi akuntansi ini Pak. Boleh dijelaskan? Oke, terima kasih ya. Jadi yang pertama untuk teman-teman yang aktif di akuntansi sendiri itu biasanya seperti ini ditanya. Apakah Mbak Ajeng sama Mbak Adel ini bisa menyusun laporan keuangan? Jawabannya? Oke, ini jadi pertanyaan pada saat Anda sedang diskusi atau sedang wawancara ya. Apakah Anda bisa menyusun laporan keuangan? Misalkan, apakah Anda bisa melakukan audit? Apakah Anda bisa melakukan pembukuan akuntansi menggunakan komputeris? Jawabannya, Anda akan jawab iya, misalkan itu. Iya atau tidak itu kan? Nah, jawabannya iya. Nah, pertanyaan berikutnya biasanya adalah apa buktinya? Nah, jadi sertifikat kompetensi ini menjadi nilai lebih bagi kita yang untuk berkompetisi dengan yang lainnya di dunia kerja ya. Tidak hanya di dunia kerja, kalau next ya untuk yang pendidikan kan akan menjadi guru. Nah, di SMK itu juga ada mata pelajaran ini. Nah, jadi ada mata pelajaran praktikum. Dulu SMA atau SMK? SMA. Di SMA saja ada ya akuntansi. Kalau di SMK lebih detail seperti yang di LSPTA ini. Jadi ada praktikum akuntansi, komputer akuntansi, pajak, gitu. Nah, sehingga ini menjadi sertifikat ini menjadi modal ya untuk mahasiswa yang next itu akan menjadi pengajar atau bekerja, itu setidaknya ini jadi salah satu pengakuan bahwa
oh saya bisa untuk kompetensi ini gitu. Mungkin itu salah satu benefit dari sertifikat dari teknisi akuntansi. Sebagai bukti gitu ya Pak, Ya, kalau yes, ya jadi kami memang mampu ya. gitu, di bidang tersebut. Oke. Nah, yang paling penting nih Pak dari sertifikasi teknisi akuntansi ini, persyaratannya apa aja Pak? Oke. Jadi sebenarnya persyaratannya itu berlatih. Jadi itu jadi kayak salah satu syarat utama. Kalau masalah sertifikasi ini kan kita mau ujian. Jadi syarat utama ya kita mengetahui apa saja yang akan diuji. Kita latihan secara kontinu. Nah, di Departemen Akuntansi ini juga pembelajarannya praktikum komputer akuntansi ya itu mengarah ke uji kompetensi. Di samping itu sebelum ada uji kompetensi juga ada pendampingan pelatihan. Jadi sebenarnya syarat utamanya adalah sering berlatih. Jangan sampai kita nggak siap, skill kita nggak siap untuk ujian baik teori maupun praktek kita mendaftar. Yang kedua itu memang ada biaya ya. Jadi ada biaya uji namanya. Nah, kalau di situ include-nya ada biaya pelatihan, berarti ada biaya pelatihan dan biaya uji. Jadi, tapi itu unsur yang nomor sekian lah. Nomor satu ya adalah kesiapan dia untuk menguasai materi yang akan diujikan. Begitu sih. Kalau terkait dokumen gitu Pak, mungkin ada persyaratan khusus? Oke, terkait dokumen, yang pertama adalah bisa melampirkan ijazah ya. Misalkan ini Ajeng ini semester berapa nih sama Ali? Masih semester 4 Pak. Nah, semester 4. Nah, kalau menggunakan ijazah itu terlalu lama SMA, mungkin transkrip nilai. Ya, transkrip Dari nilai. KHS gitu Ya, Pak. KHS, transkrip nilai, terus foto ya, foto 3x4 berwarna ini untuk yang di sertifikat ya. Terus jika memiliki sertifikat kompetensi yang relevan, mungkin ikut pelatihan atau apa itu juga bisa dimasukkan juga Pak. Iya. Karena salah satu penilaian itu ada portofolio. Jadi itu bisa jadi pertimbangan nambah nilai lah. Iya gitu. Terkait persyaratan tadi mungkin udah ada ya Pak di webnya itu? Oh, oke. Kalau di web ya itu ada beberapa persyaratan formulir ya. Tapi kita Departemen Akuntansi itu mendampingi. Jadi kita kan saat ini ada program dari Departemen Akuntansi, tahu ya, yang dari TUK kita, yang ada sertifikasi akuntansi untuk mahasiswa semester 4, 6, 8. Kamu semester berapa? Masih 4 4 wajib daftar tuh. Jadi ada kuota gratis untuk mahasiswa UM sendiri, tapi kuotanya terbatas. Ya, sekitar 40 untuk ujian etap. Dan itu yang boleh mendaftar mahasiswa semester 4, 6 dan 8. Gitu. Dan mahasiswa aktif. Iya. Untuk kuotanya itu semester 4 40 atau semua 4 6 8 itu 40 Pak? Oh tidak, jadi nanti setelah mendaftar itu akan difilter berdasarkan peringkat atau penilaian dari panitia atau penyelenggara TUK. Bisa jadi komposisinya tidak dibagi rata, ya, tapi berdasarkan peringkat. Gitu. Jadi sayang banget tuh kalau itu dibiayai oleh Departemen Akuntansi, dilatih, free, terus bisa ikut ujian gitu. Jadi berarti harus ikut ya Pak ya? Oh, kalau saya Wajib. wajib banget nih. Jadi, nah, gimana kalau mahasiswanya itu belum semester itu atau di luar mahasiswa UM atau bukan mahasiswa lah ya, UM. Itu ada kelas reguler, itu berbayar. Jadi memang pendanaan ini terbatas kuotanya. Kalau memang tidak masuk ke situ atau memang secara persyaratan itu bisa masuk ke yang reguler. Ya. Nah, teman-teman mungkin bisa daftar nih karena sangat menguntungkan banget gak sih Pak ya? Sangat Iya. Karena kapan kalau dilewatin sangat sayang banget buat teman-teman yang semester 4, 6, 8 mungkin bisa langsung join, langsung ikut biar Sertifikasi. dapat benefitnya. betul. Terus
Terus terkait sertifikasi ini kan tidak hanya di UM saja, pastinya ada yang di lainnya. Iya. Nah, apa sih keunggulan untuk mengikuti sertifikasi teknisi akuntansi di Universitas Negeri Malang ini sendiri, Pak? Oke. Ya, memang betul. Jadi ada tempat uji kompetensi untuk LSPTA itu kalau tidak salah hampir sekitar 80 ya se-Indonesia. Salah satunya adalah Departemen Akuntansi, kurang lebih ya tadi ya. Terus apa sih kelebihannya? Yang pertama, pada saat Anda mengikuti sertifikasi teknisi akuntansi di Departemen Akuntansi UM, itu mentornya ya, atau dalam hal ini adalah pelatihnya, itu memang penguji, sehingga apa yang dilatih itu tahu betul tip and triknya apa saja sih ya, sehingga ya harapannya prosentase kompetennya itu tinggi. Jadi beberapa histori sertifikasi di akuntansi UM ini pernah kompeten 100%, terus 94, 86 ya, 86% ya. Jadi itu masih persentase yang tinggi untuk sertifikasi TA di Indonesia. Gitu. Banyak keunggulan yang didapatkan apabila kalian daftar sertifikasi teknisi di UM. Nah, terkait tips and trik nih Pak buat lulus sertifikasi ini gimana? Oke. Jadi tip and triknya ya, kalau yang mendaftar, ini khusus yang daftar di Departemen Akuntansi UM, itu yang pertama adalah wajib ikut setiap sesi pelatihan. Karena di dalam sesi pelatihan itu akan dibahas ya bagaimana menjawab beberapa pertanyaan, dan kalau itu diikutin, saya rasa itulah yang prediksi kami mendekati dari soal. Jadi kita nggak tahu soal yang akan keluar, yang bisa kita lakukan kepada calon peserta uji atau ACC itu mendampingi pelatihannya secara intens. Jadi tips yang pertama adalah ikuti pelatihan secara kontinu. Yang kedua, latihan beberapa soal yang sudah diberikan oleh mentor ya. Jadi di luar dari jam pelatihan itu juga latihan mandiri. Terus yang paling utama adalah bertanyalah ya. Jadi bertanyalah baik di grup WA, di forum pada saat offline atau pas sinkronus secara online, apa saja nih yang mungkin Anda belum kuasai begitu, sehingga pada saat nanti ujian itu Anda bisa mengerjakan dan bisa dibuktikan setelah teman-teman mengikuti pelatihan di akuntansi UM. Kalau tadi kan saya bilang kayak gini, ini paling promosi nih ya, mungkin bisa bertanya ya, bisa bertanya ke yang sudah ikut di tempat kita, dan beberapa guru kemarin juga pada ikut. Ada guru-guru SMK di Jawa Timur juga ikut sertifikasi di Departemen Akuntansi. Jadi ini momen kalau untuk mahasiswa-mahasiswa akuntansi ya, terutama di Malang Raya ya, untuk guru-guru juga silahkan, sehingga tidak hanya menguatkan di akuntansi saja, tapi di situ kita bisa ketemu dengan beberapa kolega yang lain di tempat pelatihan gitu. Sangat menarik lagi ya tadi tips and triknya. Terus tadi kan udah dijelaskan apa pengertian dari sertifikasi teknisi akuntansi, kemudian tujuan dan manfaat, terus ada juga benefit atau persyaratan yang harus dilakukan. Nah, untuk yang terakhir ini ada closing statement agar mahasiswa ini mengikuti program sertifikasi teknisi akuntansi, Pak. Oke. Ya, closing statement dari saya. Jadi saat ini IPK yang Anda punya itu sesuatu yang biasa, meskipun IPK Anda itu sangat tinggi. Saat ini zamannya adalah Anda ini menguasai kompetensi apa ya. Memang betul IPK itu juga penting, tapi yang lebih penting lagi adalah pendamping dari IPK itu, yang namanya surat keterangan pendamping ijazah. Itu yang selalu ditanyakan pada saat Anda nanti wawancara bekerja atau di dunia kerja ya. Jadi statement closing saya ulangi,
sertifikat kompetensi ini adalah salah satu surat keterangan pendamping ijazah yang sangat laku di dunia kerja. Jadi kalau Anda mahasiswa atau siswa atau guru atau praktisi akuntansi hanya punya ijazah akuntansi, tidak memiliki sertifikat kompetensi, maka Anda masih biasa. Jadi silakan lengkapilah profil teman-teman, Bapak Ibu atau saudara dengan sertifikat-sertifikat kompetensi yang bagus sehingga menjadi nilai lebih Anda semuanya. Mungkin itu statement closing saya. Mungkin bisa upload dulu dong buat materi kita. Wah, sangat menginspirasi sekali Bapak terkait sertifikasi akuntansi. Nah, itu kan tadi udah dijelaskan bagaimana itu sertifikasi teknisi akuntansi dan juga sudah dijelaskan closing statement-nya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Slamet Fauzan karena telah bersedia untuk menjadi narasumber pada podcast kali ini. Dan juga kurang lebihnya kami mohon maaf dan juga terima kasih telah menonton podcast kali ini. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di podcast selanjutnya. Salam Cakrawala UM the only one.